Shalom. Selamat pagi teman-teman, Sobat GMJ dimanapun kalian berada. Sekali lagi bertemu bersama-sama dengan kami di dalam acara Good Morning, Good Morning, Good Morning Jesus. Acara yang masih selalu setia mengudara Senin sampai Sabtu jam 5.30 WIB di akun Instagram hsm.worship. Pada pagi hari ini lagu-lagu yang akan kami pakai adalah Allah Bangkit, Ku Bersyukur Padamu Tuhan, Tinggikan Dirimu actually judulnya. Terus Haleluya Kau Allah yang besar, Be Glorified, dan terakhir akan ditutup dengan lagu Karena Salibmu. Kita masih dalam suasana Easter, kita masih dalam suasana Paskah, kita masih mau terus mengelulukan kebangkitan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ajak kalian semua dimanapun kalian berada, masih tetap dalam suasana social distancing, stay at home. Kita mau terus semangat, kita mau terus naikkan pujian, naikkan syukur, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sudah bangkit. Mari teman-teman, kita mau bangun, kita mau semangat, kita mau puji Dia. Oh oh, oh oh oh, oh oh oh. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Sekali lagi, God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in this holy place. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita mau serahkan musuh-musuh kita. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita mau katakan, yel-yel kita setiap Sabtu pagi. Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday. Sekali lagi, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday. Allah bagi bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, sebab Kau dahsyat Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita memulai doa kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau sampai pada pagi hari ini, sampai hari ini Tuhan, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Engkau masih berikan kami kesehatan. Engkau masih menganugerahi kami semua berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur sebab Engkau sungguh dan amat terlalu baik bagi kami Tuhan. Di dalam masa-masa sulit saat ini Yesus, Engkau masih menyatakan bahwa Engkau masih ada, Engkau masih hidup, Engkau masih Allah yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami datang pada pagi hari dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin belajar bersyukur Tuhan, dan kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Tuhan, diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan,
Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi kita mau tinggikan nama Tuhan. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi
oh God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes, Lord Jesus, we worship you. I worship you. Be glorified, be magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are amazing, Lord. I worship you, Father. Be glorified, be magnified. Yara la yara namase. Oh, oh, Shikara la wara 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 wara. Yara la yara namase. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, we adore you, Lord. We are longing for you, Lord. Hallelujah. Oh, yara la yara namase. Yara la yara namase. Jesus. Shikara la mara la yara namase. Oh, Shikiara la mara wala wara wala wara wala wara wala wara wala wara wala. Shikara la mara wala wara wala. Oh God, we worship you, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Amin.
penyertaan-Mu Tuhan, damai-Mu, sejahtera-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saat ini ada bersama dengan kami semua. Oh Allah Roh Kudus, persiapkanlah hati kami supaya kami boleh Engkau persiapkan hati ini sebagai tanah yang subur, siap mendengarkan firman-Mu, sapaan-Mu pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini, pada hari Sabtu ini, kita boleh bangun, kita boleh merasakan kasih Allah yang ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Saudara, tema pada hari ini adalah damai sejahtera dan syukur. Di dalam Filipi bab 4 ayat 7, firman Allah mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal takkan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Apa ini maksudnya? Saudara-saudara, kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Hari demi hari yang kita lalui masih saja belum kembali normal. Kalau kita lihat kenaikan grafik dan lain sebagainya, masih di Indonesia, di Amerika masih terus meningkat dan meningkat. Saya pernah berbincang-bincang dengan adik saya, dikatakan bahwa kalau sebelum-sebelumnya suatu bencana itu terjadi, maka mungkin terjadinya di suatu negara tertentu. Oh, kita di sini merasa aman, tenang. Atau di suatu negara tertentu, oh aman. Atau kalau di Indonesia pun kita masih mengatakan, oh aman. Karena apa? Tidak di mana kota kita atau apa segalanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, saat ini sebenarnya kita tahu bahwa keadaan COVID ini terjadi di seluruh dunia, dimanapun. Saya boleh berpikir-pikir, kalau ini boleh terjadi, kalau Tuhan boleh izinkan sesuatu yang kelihatannya tidak enak ini terjadi, maka tentunya ada suatu maksud di balik semua ini. Dan ternyata kalau saya lihat ada yang tanya, Raymond, bingung gak sih? Khawatir gak sih? Awal-awalnya mungkin ya dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir, sudah lebih dari 4 minggu kita tinggal di dalam rumah, kita tidak pergi kemana-mana. Tidak ada suatu penjelasan yang benar-benar bisa saya katakan, tapi ada perasaan yang sebenarnya tidak terlalu bingung, saudara-saudara. Padahal hal ini tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Pergi ke mall dekat saya saja, kita sudah sangat-sangat jarang. Pergi keluar makan di restoran, jarang. Misa tidak di gereja, tidak bisa pengakuan dosa, tidak terima, tidak lazim. Ketemu orang mau salaman, sekarang kita sudah berubah. Kita punya kebudayaan namaste ya. Tapi apakah tadi kekhawatiran? Saya pikir-pikir lagi, mau dipikir-pikir juga tidak. Kenapa? Ternyata ada suatu yang saya mengerti di dalam Filipi 4:7 ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ternyata jika saudara dan saya adalah anak-anak Allah, dan jika Tuhan izinkan sesuatu yang kelihatannya tidak enak itu terjadi, maka Tuhan kita pasti menganugerahkan suatu
kedamaian bagi anak-anaknya. Apakah kita merasakan kedamaian ini? Kalau kita lihat Iskak ketika dia dipersembahkan, cerita dari orang Yahudi mengatakan sebenarnya bahwa ketika dia diikat, itu adalah permintaan daripada Iskak itu sendiri. Agar supaya dia boleh tetap tenang dan tidak melawan kehendak Allah. Ada kedamaian. Ketika saudara-saudara atau teman-teman daripada Daniel dimasukkan ke dalam tungku, itu adalah merupakan suatu penderitaan. Padahal mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi. Mereka mengalami kedamaian. Apa buktinya? Karena di tungku api yang seharusnya mereka menjerit-jerit ketakutan, histeris, bisa saja protes kepada Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tapi mereka bisa bersyukur, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa menari-nari di dalam tungku itu. Dan mereka akhirnya boleh selamat. Daniel ketika dimasukkan ke dalam kandang singa, seharusnya dia adalah orang yang mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dia berdoa 5 kali di tempat yang sama. Dia adalah orang yang percaya, tidak mau menyembah Allah lain, raja, patung raja, tidak mau. Tapi dia tetap dimasukkan, tapi ada kedamaian. Stefanus ketika dia dirajam, dia boleh berdiri tenang, dia memuji Tuhan sampai dikatakan Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan hidupku. Ada kedamaian. Dan Allah kita, Yesus, ketika dia memakul salib, ketika di kayu salib, ya, dia diejek-ejek, diolok-olok, dihina. Dia ada kedamaian. Dia adalah 100% Allah, 100% manusia, tetapi pada saat itu Roh Allah meninggalkan dia dan dia benar-benar boleh merasakan sebagai manusia. Tapi satu hal yang Allah anugerahkan kepada Yesus saat itu, yaitu kedamaian, sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga Tuhan di kayu salib tidak maki-maki. Lu ya, pukul-pukul gua, cambuk, awas ya kalau aku nanti kesukaan. Tidak, tapi dia malah mendoakan, Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, masing-masing dan banyak lagi tokoh-tokoh di kitab suci. Mereka mempunyai the moment of corona. Dan di dalam corona kita ini, apakah kita masih hidup di dalam perasaan sejahtera? Karena Tuhan selalu menganugerahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal ketika kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita percaya pada kebenaran firman Tuhan. Kita boleh percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Jadi ketika sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi, yang kelihatannya tidak enak, percayalah Tuhan menganugerahkan damai sejahtera. Yang kedua, apa bagian kita? Kalau Tuhan sudah berikan kita kedamaian, maka tentunya kita harus melakukan sesuatu. Kolose bab 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah, kata hendaklah itu adalah suatu kata di mana kita harus berusaha. Kita diminta untuk melakukan sesuatu. Hendaklah kita melakukan ini, hendaklah. Kalau tadi Allah sudah menganugerahkan kedamaian yang melampaui segala akal, maka tugas kita adalah untuk meminta kepada Tuhan supaya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kepada kita, itu diminta untuk memerintah kita. Kalau tadi dikatakan damai sejahtera Allah ya, melampaui segala akal, yang Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Apakah kita sudah meminta damai sejahtera ini di dalam hati kita? Meminta agar supaya Tuhan, aku mohon supaya damai sejahtera-Mu boleh memerintah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Kita saat ini memang diserang dengan keadaan-keadaan yang tidak enak sepertinya. Sepertinya tidak enak. Tapi
kalau kita saat ini kita harus berusaha agar supaya, oh damai sejahtera, perintahlah hidupku. Jangan terus kita minta agar supaya kita ditakut-takutin oleh hal-hal yang menakutkan. Kita minta agar supaya kita ini terus ditakut-takutin oleh berita hoax. Setidak-tidaknya kita buka WA. Terus kita ada link, kita klik. Ya. Kita sekarang sudah bukan ngeklik gambar-gambar asnono, tapi ngeklik gambar-gambar yang terus takutin aku. Banyak yang lebih lagi. Wah, ada di sekitarku. Di sebelah kananku, di rumah sebelah, 2 rumah dari sebelahku, itu ada yang terkena. Ternyata hoax, ya. Terus, apakah kita minta agar supaya Tuhan perintahkan aku, agar supaya aku ini dikuasai oleh damai, atau kita minta agar supaya diperintah oleh ketakutan? Saudara-saudara, mari saat ini meminta agar supaya kita memerintahkan damai sejahtera datang, menguasai kita, memerintah hidup kita. Itu adalah dengan cara kita mau semakin kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, this is the time, ini adalah waktunya untuk kita membuat playlist firman Tuhan. Kita kumpulkan koleksi firman Tuhan. Kita perkatakan perkataan firman Tuhan. Kita hafalkan. Jadi sekiranya kita mulai kekurangan, ketika misalnya dolar ini semakin naik, kita perintahkan agar supaya firman itu yang bekerja. Tuhanku adalah Allah yang mencukupkan segalanya sesuai dengan kebaikan dan kemurahannya. Aku akan dicukupkan. Terima kasih Tuhan. Sehingga tadi katakan, dan sehingga kita dapat bersyukur. Minta, itu usaha kita. Itu yang harus kita lakukan. Janganlah kita melihat kepada dolar. Aduh, dolar naik, takut. Besok lagi, dolar naik, takut. Tambah stres. Ingat, stres, stroke, stop, saudara. Ya, karena apa? Karena kita butuh untuk damai sejahtera itu diperintahkan di dalam hidup kita. Jangan mau hidup kita diperintah oleh dolar. Karena apa? Karena dolar tidak memberikan kedamaian, saudara. Dan saudara, saya tidak bisa mengontrol dolar. Saya pikir-pikir, dolar mau naik, mau apa, saya mau loncat-loncat, saya mau bagaimanapun juga, saya tidak bisa kontrol. Dolar itu adalah suatu event yang kebetulan eventnya sekarang lagi naik-naik terus. Ya. Tetapi untuk mendapatkan suatu outcome, suatu hasil yang positif, yang dapat kita kontrol adalah reaksi daripada kita. Apa reaksi kita? Kita harus menciptakan sesuatu, yaitu sesuatu yang positif. Jangan tinggal diam. Ya, kita lakukan, kita perintahkan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau izinkan ini terjadi. Apa buktinya izinkan terjadi? Ketika dolar naik, bukan aku saja yang mengalami dolar naik, tetapi seluruh rakyat, seluruh manusia tahu bahwa dolar itu naik. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang dilakukan? Aku perintahkan ada kedamaian. Aku perintahkan agar supaya aku mempunyai suatu reaksi yang positif. Karena kalau ada kedamaian, Tuhan ciptakan anugerah yang lebih melampaui segala akal. Dan kita perintahkan, hidupku diperintahkan, dipimpin bukan oleh dolar, tetapi untuk Allah yang penuh kuasa, penuh kreativitas. Maka kita akan diberikan suatu kreativitas. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga outcome kita menjadi outcome yang positif. Semakin buruk event itu, reaksi kita harus semakin positif. Saya juga teringat seorang surfer, itu kalau di laut, kalau kira-kira sama dengan saya, ketika ada ombak yang besar, seperti kalau saya lihat ini seperti bencana atau apa, saya mungkin kebingungan di laut itu. Aduh, bagaimana? Saya akan tenggelam, saya takut. Tetapi seorang surfer, dia akan melihat ombak, dia akan berlari ke ombak itu. Dia terus, dan dia akan berdiri. Bukan untuk mengontrol supaya ombak itu bisa diredakan, karena tidak bisa. Karena itu adalah suatu event, tetapi reaksinya dia berdiri dan dia mengikuti apa yang ada sehingga dia bisa berdiri dan berselancar dengan cepat. Di atas ombak yang ada orang mengatakan itu membahagiakan. Tapi bagi orang yang penuh dengan keahlian, dia bisa naik dan dia berselancar di atas ombak itu. Apakah saudara dan saya mempunyai reaksi, mempunyai usaha untuk mengatakan kepada diri saudara sendiri, biarlah diriku saat ini diperintah oleh damai sejahtera Tuhan. Dan kita lakukan, ini usaha kita, hendaklah
Kalau ada suatu berita, saya sekarang sudah jarang berita link-link saya tidak klik. Karena apa? Karena ceritanya begitu-begitu saja. Tetapi ketika ada firman Tuhan, ada link, ada persekutuan doa di sini, ada persekutuan doa di sini, ada firman di sini, kita mulai lihat, saya mulai lihat, dan itulah saya memerintahkan suatu hal yang damai sejahtera boleh terjadi. Saudara, janganlah kita takut. Kalau Allah izinkan ini terjadi, pasti Dia menyertai saudara dan saya. Pikirkanlah yang kreatif. Buatlah suatu hal di mana Anda bisa terus bersuka cita. Tinggal di rumah, bisa bersama-sama. Ya, anak saya mulai suka masak. Dia buat kue. Dia mulai tanyakan kepada teman-temannya. Boleh terjadi suatu penjualan, suatu kreativitas boleh terjadi. Luar biasa. Biasanya tidak terjadi. Jadi ada suatu hal saudara, kalau kita percaya, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi Tuhan pasti Dia akan menyertai saudara. Jadi kalau Allah izinkan suatu hal terjadi yang kelihatan tidak enak, jangan lupa Dia pasti menganugerahkan kedamaian yang melampaui segala akal. Tetapi kita juga jangan lupa, kita pun juga harus berusaha untuk mengizinkan damai itu memerintah kita. Supaya kita boleh tetap bersyukur. Karena apa? Karena ada kuasanya saudara. Karena Allah kita, Yesus, sudah mati di kayu salib. Dan Dia sekarang hidup. Dia sudah menang bagi saudara dan saya. Jadi saudara, mari kita lebih percaya kepada kebenaran firman. Mari kita lebih percaya pada hal yang positif yang Tuhan tawarkan di saat-saat seperti ini. This is the moment untuk memisahkan orang-orang pemenang dan siapa yang tidak mengenal Allah. Gunakan kesempatan ini. This is the moment untuk membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Karena salibnya kita boleh hidup. Karena salibnya kita boleh menang. Karena di dalam Dia mukjizat-mukjizatnya masih terjadi. Mari saat ini saya boleh berdoa bagi saudara-saudara. Tuhan, Kau jamah para viewer yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu. Kau tahu Tuhan keresahan, kecemasan, segala hal. Kadang kami mau positif, kami mau Tuhan kuat, tapi karena kelemahan kami jatuh. Kami kembali takut. Tuhan, Engkau tahu kami, ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami diingatkan lagi oleh karena itu. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh menang. Karena Engkaulah Tuhan, mukjizat itu masih terjadi. Pekerjaan kami Tuhan, Engkau yang boleh selalu cukup-cukupkan. Walaupun kelihatannya kurang. Walaupun kelihatannya hanya 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Tetapi Engkau akan cukup-cukupkan kami. Jamah Tuhan seluruh keluarga-keluarga. Jamah Tuhan para viewer-Mu ini Tuhan. Agar supaya mereka boleh bersyukur. Punya damai yang melampaui segala akal. Karena salib boleh menang di dalam hidup kami. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melawan
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh kembali mengingatkan kami dan memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus, terutama di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini Bapa. Biarlah kami boleh semakin melekat kepadamu Tuhan, dan kami boleh terus belajar untuk tidak dipenuhi dengan rasa ketakutan, dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, karena kami percaya kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang sudah bangkit. Kami punya Allah yang selalu memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapak, saat ini kami juga berdoa syafaat sebentar bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shikarala marawala warawala warawala yara namase. Yarala marawala waran. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, secara khusus di dalam pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, yang membuat mungkin sudah melumpuhkan sedikit banyak perekonomian kami Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang merasa dirugikan Tuhan dengan permasalahan ini. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan agar Engkau memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang mengangkat tangannya Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Engkau. Saat ini kami berdoa agar Engkau yang boleh turun tangan Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi Presiden kami Pak Jokowi beserta seluruh timnya yang bekerja di bawah pemerintahan dia Tuhan, agar Engkau berikan dia hikmat, Engkau berikan dia kebijaksanaan atas setiap keputusan apapun yang dia ambil Tuhan di dalam menanggapi masalah COVID-19 ini Tuhan. Ya Bapa, kami hanya bisa bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya bisa meminta pertolongan dari Engkau Tuhan saat ini. Sekali lagi Tuhan, biar tangan-Mu turun atas kami, memberikan pertolongan-pertolongan, memberikan belas kasihan Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau biarkan ini semua terjadi karena Engkau sedang membentuk kami agar menjadi semakin indah dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan kekuatan, dan semuanya ini bisa kami lalui bersama Engkau Tuhan, tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang di sana yang saat ini sedang terpapar, yang sedang sakit, baik itu COVID maupun penyakit-penyakit lain yang menyerang mereka. Kau jamah mereka Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tim medis Tuhan yang selalu berada di garda depan, yang juga berkorban Tuhan demi menyelamatkan jiwa-jiwa ini Tuhan Yesus. Engkau juga berikan mereka kekuatan ekstra Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka daya imunitas yang tinggi Tuhan, sehingga mereka pun tidak diserang balik oleh virus yang mematikan ini Tuhan Yesus. Karena tanpa mereka pun Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kau berkati setiap mereka Tuhan dimanapun mereka berada, para dokter, para suster, setiap semua tim relawan Tuhan yang bekerja siang dan malam saat ini Tuhan. Oh shikarala marawala warawala warawala warawala. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, orang-orang biasa Tuhan yang hanya bisa mungkin saat ini stay at home, social distancing. Juga untuk para masyarakat dimanapun mereka berada yang mungkin saat ini juga terpukul Tuhan. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi Tuhan,
kami akan makan apa hari ini. Aku akan makan apa besok. Karena mungkin sudah banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang dirumahkan. Bapak, sekali lagi kami juga berdoa Tuhan untuk mereka semua Tuhan yang saat ini mungkin mengalami semuanya itu. Biarlah sekali lagi tangan Tuhan turun atas mereka. Mungkin melalui pemerintah yang juga sekarang sedang bekerja keras Tuhan demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya saat ini. Kau berikan kesabaran Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau pun tidak tinggal diam saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena sekali lagi kami juga yakin pertolongan-Mu turun. Pertolongan-Mu sedang bekerja saat ini. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami sudah selesai berdoa, biar kuasa-Mu yang terus bekerja atas kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh memberkati orang, dan kami pun boleh menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sekali lagi buat yang selalu setia mengudara bersama-sama dengan kami. Sekali lagi GMJ akan kembali mulai hari Senin dengan format yang mungkin kalian sudah tahu agak berbeda dengan biasanya, tapi kami akan terus mengikuti seperti format ini sampai keadaan berlangsung dengan normal. Sekali lagi teman-teman dimanapun kalian berada, baik yang di Surabaya, di Jakarta, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun kalian berada, tetap semangat, jangan kasih kendor, kita mau terus tetap bergantung kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, dan kita terus mau bekerja sama membantu arahan dari pemerintah untuk selalu stay at home, social distancing, stay healthy, makan makanan yang sehat, minum vitamin supaya kita tidak gampang diserang oleh penyakit ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita mau lihat siapa yang udah join pada pagi hari ini. Purnama Mulyo, terus ada siapa ini, Imelda Julius, G Sujana, pagi Ray and the gang, Julius ini siapa ya? Halo pagi juga, thank you for joining. Ada Incing, Stefagus, ada Olga, good morning Olga. Ada Erik, halo Erik Yosi, good morning. Gregorius. God bless you from Columbus, Ohio. Wow, ada yang dari Columbus, Ohio. Siapa ya ini ya? Ina nyanyi, Columbus, Ohio. Hai Columbus. Oke, thank you semuanya. God bless you all. Oke guys, sampai ketemu di acara yang berikutnya Senin ya, dan selanjutnya juga sampai ketemu lagi. Bagi yang belum kenal, ini Kyun Kyun tadi, istri saya, Angie yang pertama, anak saya, Jos saya di drum, Ilena singer, dan kalau saya masa tahu semua. Oke, yuk sampai jumpa. I'll see you. Tuhan kita bangkit. God bless you all. God is risen. Come and worship.
awesome in His holy